Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Windy. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang diagram yang bersangkutan dengan karbon dioksida terhadap tekanan, entalpi, fraksi uap, ini entropi, volume jenisnya, dan temperatur. Baik, kita lihat di sini. Di sini dengan tekanan 20, lalu dengan entalpinya 180, kita ambil 180, terus fraksi uapnya di sini berarti dikurang dari 0,10. Dan kalau misalnya dilihat dari entropinya itu adalah 1. Berarti kalau misalnya ditarik ke sebelah sini kurang dari 1, bisa 0,5 atau 0, berapa. Lalu kita lihat dari suhunya. Kalau kita naik ke tekanannya, kita naikkan menjadi 21 atau 22, maka suhunya, temperaturnya di karbon dioksidanya adalah 0,5. Berarti kalau di bawah 0 ini menggunakan Kelvin, jadi bisa kita katakan kalau suhunya adalah dingin. Atau kita kalau biar lebih mudah, mungkin kalau di dunia ini menggunakan derajat Celcius, berarti ini adalah minus 15 Celcius. Berarti kalau kita lihat berarti kalau di dunia itu mendekati kutub utara. Nah, lalu kita lihat ke volume jenisnya. Volume jenisnya kita lihat dari sini, yang kata di entalpinya 180, kita tarik ke atas. Yang hijau ini adalah volume jenisnya, kita lihat ke atasnya, dan dia tidak ada, berarti antara 0,030 dan 0,20. Berarti antara di bawah 0,30. Nah, lalu kita lihat yang merah ini. Kalau kalian bingung kenapa ini lurus begini, ini itu menandakan kalau misalnya di sekitaran sini yang temperatur itu tetap, jadi dia tuh selalu seimbang, tidak peduli dengan perubahan fraksi uapnya, terus tidak peduli dengan entropinya, tidak peduli entalpinya, dia akan tetap. Lalu setelah itu baru ke bawah sini di melebihi yang di entalpinya 440, berarti dia suhunya sudah mulai turun jadi min 10. Nah, lalu kita lihat lagi ke sebelah sininya yang sudah naik dari 0, yaitu berarti udah mulai seimbang dengan dunia kita yang bisa di tempat kehidupan. Di sini adalah itu entropinya sekitar 210. Lalu dengan suhunya, kalau kita mengambil di suhu temperatur 70 derajat, dia volume jenisnya udah mulai 0,30. Dan untuk 6,5 suhunya berarti entropinya 225. Lalu kita setelah sekian penjelasan sederhananya, lalu kita pindah ke tentang temperatur suhu dengan entropinya. Bagaimana dengan kalau karbon dioksidanya? Nah, begini adalah bentuk dari diagram karbon dioksida terhadap temperatur dan entropinya secara garis besarnya juga. Nah, ini merupakan garis yang merah ini. Kalau tadi sebelumnya garis merah ini ada temperatur, sekarang yang ini adalah tekanan. Dan kalau yang hijau ini masih tetap sama. Nah, hijau ini tetap sama, yaitu adalah volume jenisnya. Dan hanya yang tadinya
entropi, sekarang entalpinya. Lalu action tetap sama fraksi uapnya, dan kita lihat di temperatur min 20 terus fraksi uapnya adalah 10. Dan kalau kita lihat ke atas sebelah sini, kalau diambil dari sini terus langsung pindah ke fraksi uapnya 0,30 ada sekitar 0,025. Dan kalau kita ngambil di suhu paling atas yaitu 100 derajat Celcius, tekanannya tuh karbon dioksida semakin tinggi. Lihat saja dari sini. Di sini adalah dengan suhu 100 derajat Celcius, dan kalau kita tarik ke bawahnya adalah sekitar entalpinya adalah 420, dan dengan entropinya adalah 1900, maka tekanannya 120 kg Joule tekanan KPA-nya segini. Berarti itu termasuk dengan tekanan tinggi. Makanya kalau di luar angkasa atau derajat paling bumi, yang ada tuh paling banyak karbon dioksida, karena dia memiliki tekanan yang paling tinggi. Cukup sekian, sampai sederhana sampai sini. Baik, kita sekarang akan belajar dengan refrigerasi. Refrigerasi adalah usaha yang dari suhu panas kita ubah menjadi suhu dingin dalam ini tuh dalam ruangan atau lingkungan sekitar. Jadi refrigerasi itu adalah mengubah suhu yang panas dalam ruangan atau dalam lingkungan sekitar menjadi suhu dingin. Kenapa? Kan kenyataannya adalah panas itu mengalir dari suhu yang panas menuju ke suhu rendah. Nah, bagaimana cara suhu panasnya ini agar tidak mengalir ke suhu yang rendah? Itu adalah menggunakan refrigerasi. Refrigerasi juga dengan refrigerant. Nah, refrigerant ini pertama dalam prosesnya adalah dia tuh pengambilan atau penyerapan. Nah, penyerapan ini terjadi di evaporator. Kalau kita lihat di penyerapan ini tuh biasanya terjadi AC. Kalau misalnya kita dalam ruangan panas terus kita menyalakan AC, nah panasnya ini diambil melalui evaporator. Dari evaporator ini mengalami adalah pemadatan. Nah, pemadatan ini terjadi di kompresor. Nah, di kompresor ini suhu panasnya itu dipadatkan, tapi tanpa adanya kenaikan suhu. Nah, makanya itu kadang kalau di kompresor itu suka ada bunyi, itu terjadi pemadatan. Nah, dari pemadatan tersebut kita pindahnya ke pemuaian. Pemuaian ini dari kompresor ini adanya pemuaian. Nah, pemuaian itu kenapa dimuaikan? Karena suhunya yang panasnya itu, suhu panas dipisahkan dengan suhu dingin. Nah, suhu dingin ini akan kembali ke evaporator. Ya, setelah pemuaian, suhu dinginnya itu dikembalikan ke evaporator. Nah, itu adalah penyebaran. Nah, penyebarannya itu yang disebarkan melalui evaporator atau AC. Seperti itu, yang kalau kita lihat dari bentuk AC yang ditaruh di ruangan, itu adalah penyebaran suhu dingin. Sehingga kalau misalnya dalam ruangan kita menyalakan AC atau menyalakan pendingin, itu akan yang terjadi adalah suhu dingin, karena di sini suhu panasnya diambil oleh evaporator, lalu dipadatkan, terus di pemuaian, ada pemuaian, terus lalu disebarkan. Dan selama mesin ini menyala, dia akan terus berulang-ulang. Nah, makanya itu refrigerasi sebutkan juga dengan, makanya kalau suka cepet kotor atau cepet apa, itu karena udara panasnya diserap gitu.
Terima kasih untuk sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi sama saya Mutia Zahra. Kita akan membahas evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari didinginkan dioperasikan pada suhu relatif rendah dari objek yang didinginkan. Perpindahan panas itu terjadi tinggi ke rendah. Panas yang masuk ke evaporator ini mengakibatkan refrigeran mengalami penguapan. Sebelum refrigeran masuk ke evaporator, refrigeran terjadi pada fase campuran. Setelah menerima panas dari beban karena suhunya lebih rendah dari suhu lingkungan, mengalami penguapan terjadi pada suhu yang konstan. Maka yang T di sini S itu entropi suhu poin 1 yang masuk sama dengan suhu refrigeran. Yang keluar yaitu pada poin 2 dan tekanan sama, artinya kalor yang diserap di evaporator ini yaitu kalor yang menyebabkan terjadinya perubahan fase. Dalam hal ini evaporasi atau penguapan sehingga berpindah dari fase campuran ke gas jenuh. Tingkat energinya lebih tinggi, artinya fraksi uap jenuh, fase uapnya 100%, artinya uapnya sudah 100%. Kalau dilihat di sini ada kurva ungu. Di sini adalah kurva pada titik 1. Kita namakan H1, nilai entalpinya kecil dari H2. Tekanan dan suhunya sama, namun fraksinya berubah, bertambah, dan entalpinya bertambah. Mari kita analisis neraca massa yang masuk dan ada massa yang keluar. Batasan sistem dilambangkan garis putus-putus. Garis putus-putus ini di sini dilihat dE per dt atau laju akumulasi energi di dalam sistem evaporator ini sama dengan laju energi yang masuk atau I-out, satuannya dalam watt. Dalam keadaan steady state, kenapa steady state? Karena alirannya tidak ada di setiap komponen ini, tidak ada panas yang terakumulasi, artinya alirannya luas aja mengalir, artinya dE per dt sama dengan 0. I dot dikurangi I out dot sama dengan 0. Laju energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, atau daya input sama dengan daya output. Terjadi secara steady state, energi yang masuk ke sistem evaporator ada dua gabungan, yaitu energi yang masuk ke evaporator setiap massa yang mengalir. Dia akan membawa trio energi, yaitu energi H1 tertentu fluida yang dengan kecepatan tertentu, maka dia membawa energi kinetik. Kalau dikasih dot, artinya daya dot kinetik. Karena dia memiliki posisi ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial mgz2. Sama saja dengan yang keluar poin 2, n dot f2. Artinya kecepatan yang keluar dengan mgz2, 2 itu adalah posisi aliran yang keluar. Karena perbedaan di sisi kiri dan sisi kanan tidak signifikan, sehingga bisa dicoret yang tinggal hanya
M dot dikali H1 atau laju aliran massa dikali entalpi fluida yang masuk di T tambah yang kedua adalah gabung atau kelompok panas yang diserap tersebut. Jadi energi yang dibawa refrigeran ada energi panas yang diserap. Panas yang diserap oleh evaporator dilambangkan Q evaporator. Berarti panas yang diserap evaporator ini adalah energi panas yang masuk. Kita tinggal coret jadinya M dot H1 ditambah Q evaporator sama dengan M dot H2. Artinya refrigeran itu sudah menguap di fase gas jenuh ini dan memiliki tingkat energi H2. Ada energi yang keluar dari sistem evaporator dibawa oleh refrigeran yang keluar memiliki tingkat energi H2 sehingga persamaannya Q evaporator gas jenuh atau saturated gas yang keluar dikurangi dari entalpi dari refrigeran yang masuk ke evaporator sehingga panas diserap oleh evaporator mengakibatkan adanya kenaikan entalpi. Baik, kita akan membahas kompresor. Kompresor adalah refrigeran yang pada fase uap jenuh pada tekanan P2 sama dengan P1 ditekankan oleh kompresor sehingga mengalami kenaikan tekanan P2 menjadi P3. Tekanan yang di atas lebih tinggi dari tekanan yang di bawah. Ketika dikompresi, tekanannya jadi naik suhunya jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Karena akan membuang panas untuk mengkompresi, kita butuh usaha, maka ada kerja kompresor. Ketika dia sudah keluar dari kompresor, nilai entalpinya naik, berarti tingkat energinya dari keluar kompresor entalpinya lebih tinggi daripada yang masuk. Refrigerannya ketika dikompresor dia mengalami perubahan fase walaupun gas, cuman keadaannya berbeda. Ketika masuk kompresor dia uap jenuh, setelah ditekan menjadi superheated gas dan tekanannya tinggi. Laju energi yang masuk kompresor EIN ini dua komponen. Laju energi yang dibawa refrigeran ketika masuk itu membawa energi kinetik, maka MP2 kuadrat. Dia memiliki posisi tertentu, maka dia memiliki energi potensial N dot GZ. Setelah masuk ada energi dari luar, yaitu kerja kompresor. Satuannya watt. Yang keluar dari kompresor energinya adalah energi yang dibawa oleh aliran refrigeran yang keluar sehingga menjadi MH2 ditambah kerja kompresor sama dengan N dot H3. H3 adalah entalpi refrigeran yang keluar sehingga W kompresor sama dengan N dot H3 dikurangi M dot H2 sehingga dikeluarkan N dotnya sehingga daya kompresor mengakibatkan adanya kenaikan entalpi dari refrigeran yang masuk, yang keluar itu entalpinya mengalami kenaikan. Di dalam kompresor mengalami peningkatan suhu T2 menjadi
mengalami peningkatan tekanan P2 menjadi P3 dan mengalami kenaikan entalpi dari H2 menjadi H3. Baik, kita akan membahas kondensor. Kondensor setelah refrigeran keluar dari kompresor mengalami kenaikan suhu dari T2 menjadi T3, dari P2 menjadi P3. Kemudian masuk ke kondensor di T3. Ini suhu operasinya adalah tinggi daripada suhu lingkungan. Suhunya lebih tinggi, akan terjadi perpindahan panas dari refrigeran yang suhunya lebih tinggi ke lingkungan sekitar. Ketika perpindahan panas, refrigeran mengalami dua tahap. Yang pertama mengalami penurunan suhu T3 ke sini, fasenya dari superheated gas dengan menjadi gas jenuh. Kemudian suhunya T4, dia mengalami kondensasi atau mengalami pengembunan. Terjadi pada tekanan yang tetap, tekanan di titik input sama dengan tekanan di output. Jadi ketika mengalami pengembunan, cair jenuh, fraksi uapnya sudah 0%. Tidak uap banget. Tadi kan uap banget, panas atau superheated gas, kemudian jenuh masih dalam 100%, kemudian mengembun sampai semua fase cair jenuh. Sampai titik ini entalpinya mengalami penurunan. Ada kurva ungu. Kurva H3 artinya entalpi yang dimiliki oleh refrigeran ketika tekanan di P3 dan T3, dan ini H3 sifatnya sama dengan H3. Setelah mengalami penurunan menjadi H lain. Ketika dia turun menjadi H4, entalpinya semakin ke kanan atas, entalpinya semakin besar. Ketika H3 keluar dari kondensor, tingkat energinya lebih rendah. Analisis energinya, setiap komponen refrigeran sebagai sebuah sistem terbuka walau siklusnya tertutup, karena setiap komponen tersebut ada aliran energi yang masuk dan aliran energi tersebut juga dibawa oleh massa yang masuk dan keluar. Maka kita analisisnya dalam keadaan steady state. Artinya dari rumus D per dt adalah akumulasi dari sebuah sistem adalah laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar. Di steady state tidak ada akumulasi. dE per dt dalam sistem ini sama dengan 0. Kalau di kondensor berarti sistemnya yang digaris putus-putus. Berarti laju energi
energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Energi yang masuk dalam sistem terbuka hanya ada energi yang dibawa oleh refrigeran yang panas superheated gas tadi, bahwa dia membawa aliran massa, membawa energi berupa trio energi, adanya entalpinya EK atau energi kinetis 1/2 mv kuadrat dan mgz. Ketinggian 3 dan 4 tidak beda jauh karena dia komponennya sama, sehingga bisa diabaikan, artinya perbedaannya tidak signifikan. Yang energi potensial sama dengan energi kinetik, artinya kecepatan linear itu sama. Kita hanya memperhatikan aliran energi yang dibawa oleh refrigeran itu adalah energi entalpi m dot dikali H3. Jadi energi entalpi di titik 3, energi yang keluar dari sistem terbuka ini ada dua. Yang pertama, karena refrigeran yang keluar berarti dia membawa energi dari aliran yang keluar itu. Akibatnya adanya perbedaan suhu dari kondensor ke lingkungan, dinamakan Q kondensor. Artinya panas yang dilepaskan di sistem kondensor ke lingkungan, sehingga persamaannya menjadi laju energi massa dikali entalpi masuk kondensor H3 sama dengan laju aliran massa dikali H4 ditambah panas yang dikeluarkan kondensor. Penurunan entalpi dari refrigeran yang masuk dan keluar kondensor merupakan manifestasi atau efek dari perpindahan panas yang terjadi dari kondensor ketika kondensor ke lingkungan. Rumusnya Q kondensor sama dengan m dot H3 dikurang H4. Baik, kita akan membahas katup ekspansi. Prinsipnya sama seperti turbin, tapi berbeda. Artinya ekspansi di sini dia mengalami penurunan tekanan. Kalau turbin mengalami penurunan tekanan menghasilkan kerja. Kalau di katup ekspansi tidak. Di katup ekspansi kita anggap tidak ada perpindahan panas yang masuk dan keluar. Ketika di poin ini justru berbalik, panas dari objek ke refrigeran yang ada di katup ekspansi ini, sehingga menganggap bahwa delta dari perpindahan panas ketika suhu tinggi ke lingkungan sekitar ketika suhunya rendah, dia malah terjadi perpindahan panas dari udara sekitar ke sistem katup ekspansi, sehingga menganggap bahwa tidak ada perpindahan panas dari sistem ini terjadi secara isentalpik, artinya entalpi yang kondisi di titik 4 sama dengan entalpi ketika refrigeran keluar dari katup ekspansi. Dari grafik entalpi H1 sama dengan H4, artinya keluaran katup ekspansi menghubungkan operasi suhu tekanan suhu tinggi ke operasi suhu rendah. Katup ekspansi mengembalikan kembali ke suhu lebih rendah supaya bisa kerja kembali dari panas objek yang ingin didinginkan. Dan raca energinya
steady state EI.in sama dengan EI.out. Di sini seperti biasa membentuk trio energi MHF kuadrat ditambah MGZ. Energi kinetik dan potensial bisa kita coret dari kiri ke kanan. Kemudian MH4 sama dengan MH1. Di katup ekspansi nilai entalpinya konstan. Ini adalah siklus refrigerasi dari perjalanan melalui 4 komponen. Ini dari evaporator, satu ke 2, kemudian kompresor naik tekanannya, suhunya naik, kemudian kondensor dari 3 ke 4, kemudian kembali lagi melalui katup ekspansi dari 4 ke 1. Ini adalah namanya siklus. Kondisi fase refrigeran sebelum masuk ke katup ekspansi, dia berada pada kondisi cair jenuh. Artinya belum ada uap ketika dia masuk ke katup ekspansi. Terus keluar katup ekspansi menuju evaporator, dia mengalami peningkatan fraksi uap, mengalami penambahan jumlah uap, tetapi suhunya turun dari T4 menuju T1. Tekanannya juga mengalami penurunan sehingga fraksi uapnya tidak sama dengan 0, tapi di tengah-tengah. Sekian persen sudah ada uapnya. Tidak selamanya membuat fluida itu mengalami penambahan uap. Dengan memanaskan, kita bisa juga dengan melakukan ekspansi, maka kita bisa menghasilkan uap, membuat fluida itu menjadi uap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang COP. Pada prinsipnya, COP merupakan bertentangan antara output yang diinginkan dan input yang diperlukan, ataupun output yang diinginkan dibagi input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja adalah efek pendinginan atau efek memuaskan. Maka efek melepaskan tak lain dan tak bukan adalah kalor yang diserap oleh evaporator. Sedangkan input yang dibutuhkan adalah kerja dari kompresor. Dengan demikian dapat dirumuskan COP sama dengan Q evaporator dibagi W kompresor. COP tidak bersatuan karena Q evaporator dalam watt dan W kompresor dalam watt juga. Q evaporator sama dengan M kali dalam kurung H2 dikurangi H1. Kompresor W sama dengan M dalam kurung H M kali dalam kurung H3 dikurangi H2, di mana H2 adalah entalpi keluaran evaporator atau inputan kompresor. H1 adalah entalpi inputan evaporator atau rilis katup ekspansi, sedangkan H3
adalah keluaran kompresor atau inputan kondensor. Dengan demikian, COP dapat disederhanakan menjadi COP sama dengan dalam kurung H2 dikurangi H1 atau dalam kurung H3 dikurangi H2. M yang dimaksud adalah M titik. M titik di atas adalah laju aliran, massa refrigeran dalam satuan kilogram atau sekon. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.